Lelaki itu memasukkan token emas senilai 5 juta dolar ke dalam asam sulfat. Tiba-tiba emas itu berangsur-angsur memudar. Itu berubah menjadi besi tua yang tidak berharga. Lelaki muda kaya di sebelahnya sangat marah. Ia menyalahkan penilai barang antik yang dianggap tidak kompeten karena membiarkannya membeli sesuatu yang tak bernilai. Kemudian lelaki itu membeli besi tua tersebut dari pemuda kaya itu seharga 1.000 dolar. Pacarnya tidak mengerti perilakunya. Namun lelaki itu berkata bahwa besi tua ini akan berubah menjadi harta yang sangat besar nantinya. Pada saat ini pelelangan mulai menjual barang kedua. Barang tersebut adalah kotak kayu biasa. Tidak ada yang pernah berhasil membuka kotak itu, dan tawaran awalnya adalah 100.000 dolar. Pemuda kaya itu mengira itu hanya kotak rusak. Tidak ada yang istimewa dari segi bahan maupun penampilan. Bahkan penilai barang antik pun menganggapnya tidak bernilai dan menyarankan siapapun untuk tidak menawar. Namun, lelaki itu tampak melihat sesuatu yang berbeda. Ia segera menawar 500.000 dolar. Pemuda kaya itu menertawakannya karena menganggap ia bodoh. Membayar 500.000 dolar untuk kotak rusak. Bahkan pacarnya pun merasa lelaki itu tidak seharusnya menawar. Karena tidak ada yang mengajukan penawaran lain, lelaki itu akhirnya mendapatkan kotak tersebut. Semua orang menertawakannya. Tetapi lelaki itu tiba-tiba mengambil token yang sebelumnya dibelinya, lalu berjalan ke atas panggung. Ia memasukkan token itu ke dalam kotak kayu. Seketika kotak kayu tersebut terbuka dan beberapa pedang muncul dari dalamnya. Pakar barang antik segera mengambil salah satu pedang dan memeriksanya dengan cermat. Ia menemukan bahwa semua pedang itu adalah pedang kaisar kuno. Masing-masing bernilai 100 juta dolar. Semua orang di tempat pelelangan terkejut. Tepat ketika semua orang masih kagum dengan kemampuan lelaki itu dalam menilai barang antik, pelelangan dilanjutkan dengan seekor kuda. Lelaki itu sudah lama menunggu barang ini. Ia langsung menawar 5 juta dolar. Pemuda kaya merasa bahwa kuda itu mungkin berharga, jadi ia menawar 6 juta dolar. Mereka pun terus saling menaikkan harga. Namun, lelaki itu tiba-tiba berhenti menawar, membuat pemuda kaya ragu. Ia khawatir bahwa barang tersebut mungkin tidak berharga. Ia mencoba mengejek lelaki itu karena mundur dari penawaran. Tetapi lelaki itu lalu berdiri dan menawar 10 juta dolar. Ia berhasil mendapatkan kuda tersebut. Pemuda kaya itu kembali menertawakannya karena merasa lelaki itu membuang uang untuk kuda palsu. Namun, lelaki itu kemudian mengambil pedang di sampingnya. Saat ia mengayunkannya, dari dalam perut kuda itu mengalir kacang emas yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pakar kemudian memeriksa kacang emas tersebut dan menemukan bahwa setiap kacang memiliki pola khusus. Pola tersebut menunjukkan bahwa semua kacang emas itu adalah barang antik